saya udah buat baik, orang itu kan ikut buat baik. Tapi bukan saya suruh kamu buat baik. Kalau saya suruh kamu buat baik, saya tarik kamu itu pasti dia berat. Tapi kalau saya putar badan saya sendiri, kamu akan ikut muter. Itu prinsip Tai Chi. Halo Romo. Ya. Halo. Apa kabar ini? Ini saya Baik. enaknya panggilnya Romo atau biar lebih akrab yang lainnya enggak ya, tetap Romo ya. aja lah. Hari ini sangat Ya. begitu luar biasa. Tadi juga luar biasa, Bapak Ibu dan semuanya. Kita sudah bisa menonton gerakan-gerakan Tai Chi. Luar biasa sekali loh Romo Henry Nuraida ya. Beliau ini memiliki semangat yang luar biasa. Saya lihat tadi gerakan senamnya sangat begitu luas dan sangat luar biasa ya. Romo Effendi apa kabar? Baik. Baik ya. Dia apa kabar? Kalau saya harus baik-baik ini. Selalu baik. Semoga sehat selalu juga untuk kita semua. Wah, Romo ini tadi sudah melakukan senam Tai Chi. Romo mengenal Tai Chi ini udah berapa lama, Romo? Saya tahun 73 udah belajar Tai Chi. 73? Oh, saya belum dilahirkan. Jadi itu hari masih di Trugong ya. Jadi setelah itu nggak lama 10 tahun hilang saya. Nggak latihan. Terus jatuh dari atas lantai 9 jatuh ke bawah, leher patah, kepala miring, ya kan? 9 lantai, Romo? Ya, 9 meter. Jadi Oh, 9 tiga meter. lantai. Oh, 3 lantai. Iya, jadi udah kepala miring, kemana-mana suka digodain, apalagi ketemu yang sama-sama kepala miring, lucu deh. Yang terakhir ya di Gang Subur ya cari temen karena miring-miring maghrib, ada yang nggak tahu di pojok ada yang pacaran, saya kan begini. Cina lu ngintip-ngintip orang pacaran, lemparin batu. Wah, satu gang itu keluarin lemparin batu. Nah disitulah saya sadar kenapa saya nggak belajar untuk lempengin. Jadi mulai saya dalamin lagi Tai Chi. Oh, jadi bermulai untuk Iya, berlatih Tai Chi mulai lagi karena kembali, itu. iya, karena itu. Supaya bisa. Oh, bisa ya, Romo? Ya? Bisa, maka itu kepala jadi lempeng, dada jadi busung gitu ya. Nggak bongkok begini. Oh ya, kayak saya ini Nah, iya. Kayaknya ini ketara kalau nggak pernah olahraga ini, Romo. Enggak. Jadi manusia itu perlu olahraga ya. Supaya manusia itu perlu, sebab otot-otot kita kalau 1 minggu nggak digerakin pasti kaku. Nah, apalagi terutama otot kaki kita ya. Otot kaki itu perlu sekali sebab kita kalau otot kaki benar itu pasti jantungnya sehat, ya kan? Kalau otot kaki melemah,
mungkin 10 untuk kembali ke asalnya itu makan waktu lama sekali. Contohnya ke orang yang udah stroke di kakinya udah nggak jalan, bisa bertahun-tahun dia baru bisa kembali. Jadi kita yang penting macam mana kita supaya jaga ini, supaya tetap harus olahraga, paling tidak jalan kaki. Ya, jalan kaki ya supaya dia ada gerak ya. Jalan kaki rileks itu bisa membuat kesehatan kita lebih bagus. Oh berarti Romo dulu dari setelah Ya, jatuh itu jatuh, terus kembali lagi berlatih Mendalam Tai ya, Chi. saya mendalam siang malam. Normal kembali Romo Ya, normal untuk kembali, badannya. iya. Luar biasa. Maka itu dokter itu jamin saya 10 tahun. Saya udah liwatin. Dia bilang 10 tahun saya jamin kamu umurnya cuma 10 tahun. Oh sampai divonis seperti itu ya Romo ya. Jadi Ternyata sampai saat ini luar iya, biasa. maka itu ya. Apalagi kaki kita mempunyai fungsi sangat vital untuk kesehatan. Ya. Kalau tubuh kita, kalau terutama tubuh kita menjaga seluruh badan kita, ya kan kakinya menjaga seluruh badan kita, berapa berat itu kaki, ya kan. Kalau kaki normal pasti bagus tubuhnya. Jadi dalam tulang itu kan harus kokoh, otot kuat, baru bisa kita hidupnya sehat. Dari tergantung pada manusianya. Kalau manusia lihat ototnya kuat, nah ini pasti. Contohnya tukang beca, ototnya gede-gede. Oh karena terlatih terus ya Romo ya, terlatih Nah, terus. jadi lihat biarpun dia makannya mungkin secukupnya aja tapi kelihatan sehat. Satu lagi orang kalau banyak olahraga semangat hidupnya lebih iya. Daripada biasa yang ya, di Romo. rumah ada diem-diem aja beda. bukan bulan bukti dia ketawa dulu. Waduh ini peringatan ini untuk yang bermalas-malas di rumah siap-siap untuk berlatih Tai Chi boleh. Bukan dari saja. Jadi ada gerak ya. Jadi ada gerak kita jalan kaki misalnya si putaran situ juga bagus. Terus jalan kaki banyak kesalahan bagi mereka nggak dapat 100% kesehatannya. Jalan kaki banyak kan orang jalan seperti biasa. Tapi kalau jalan pakai tumit dulu, dia kan selalu saraf semua keangkat. Oh tumit dulu. Tumit dulu baru semua. Jadi ininya semua bergerak. Oh. Kalau kita depan doang ya. Wah, saya baru tahu ini tekniknya. Jadi saya pernah ngalami di Monas, suami istri jalan, kakek-kakek kan berdua. Terus saya jelasin setelah berapa tahun lebih ya saya nggak ketemu. Begitu saya datang langsung dua-dua nyembah. Terima kasih ya sekarang saya nggak ke dokter lagi katanya. Kenapa? Dulu yang kamu yang ngajarin begitu jalannya. Oh, Kita jadi nggak kalau sa- kita jalan santai Iya, itu dari tumitnya tumit dulu, jadi begini ya Romo ya. iya. Wah, ini Bagus tuh. Jadi semua ada tekniknya ya sebenarnya ya. Nah, terus kita yang penting kita tetap harus ada gerak. Jadi ada gerak misalnya gerakin badannya. Jadi sekarang juga banyak keluar yang gerak seluruh badan terus ayun-ayun 100 kali. Ada yang bilang jadi sehat. Memang betul semua. Kalau kita nggak gerak ibarat engser rumah, kalau nggak digerak karatan. Begitu mau digerakin sakitnya tumbuh. iya juga sih. Kalau Romo Effendi belajar Tai Chi sudah lama juga. Iya, sudah lama. Jadi dulu sewaktu sekolah pun sudah pernah belajar ya. Ya, jadi ada dulu di kampung saya di Bagan Siapi-Api pun saya pernah belajar sama seorang guru juga ya. Jadi dari muda sudah belajar. Oh dari muda udah belajar Tai Chi. Kalau jujur kalau dia belum pernah Romo, belum pernah namanya ikut senam Tai Chi Iya. nih. Wah ini kayaknya perlu ini. Iya. Ya betul kalau yang belum pernah ya. Sebab semua itu Tai Chi itu ada punya prinsip-prinsip ya. Semua organisasi maupun apa juga ada Oh prinsipnya. Tai Chi juga ada Punya prinsipnya prinsip, ya Romo ya. Ya pertama dia kan suruh siling tingcing. Jadi dia bilang kedudukan kepala sama kaki segaris. Jadi kepala itu dari sini, dari hidung ketemu ini mahkota kita, sama dubur lewat dikit itu harus satu garis. Oh, berarti Romo kalau sering gini nggak boleh ya Nggak Romo bisa, ya? nggak boleh. Ada salah satu murid dulu nggak ada handphone, jadi teleponnya kan begini terus. Hanya kepalanya begini, hanya ya latih Tai Chi bisa balik ya. Nah, jadi dia terus harus kepala kayak digantung di atas tali, jadi yang bergerak badannya. Jadi kepalanya gitu aja tetap. Jadi dia gitu. Yang pertama, kalau Hansyong ini terus harus ini belakang kayak kura-kura lembut. Iya, jadi ini dadanya buka, ini bunga. Itu prinsip-prinsip Tai Chi-nya. Nah, ini harus turun. Oh nggak Nah, boleh turun ya, tegang ya, nggak Romo. boleh. Ini kan tegang ya. Kalau kita meditasi juga
Ya Ya. kan, nah, berkaitan dengan agama Buddha dia harus rileks kan. Kalau gini kan tegang. Iya. Napasnya Jadi dia juga nggak rileks, enak iya. ya, Rama ya? Rileks, Hansung Pape di belakang kayak kura-kura dia melingkar gitu. Hansung Pape. Song Yao Song Hua, pinggang kendor, pinggul kendor. Jadi rileks, benar-benar rileks ya. Atas bawah serasi. Jadi begitu dia naik ke atas, kaki juga naik, turun juga atas bawah serasi. Jadi harus serasi ya, Iya. Rama ya. Ya, jadi semua kosong isi jelas. Jadi dia pindah ini isi kosong, ini isi kosong. Jadi nggak bisa suangcung atau berat seimbang itu paling tidak bagus buat Tai Chi. Nggak boleh seimbang. Nah, itu dalam hal langkah maksud Iya. dari Oh, langkahnya. Berdiri juga nggak boleh. Kalau berdiri nggak apa-apa ya. Nah, terus kalau melangkah itu pasti ada kosong sama isi. Oh, jadi kayak tek iya. gitu ya, Rama ya. Jadi kalau isi seimbang itu kalau ditendang orang nggak bisa angkat kakinya. Oh iya kan, Rama? Kan dia kaku berdua. Oh iya sih. Iya, jadi itu penting. Jadi dalam gerak itu mencari ketenangan. Jadi gerak itu tenang. Maka itu disebut meditasi gerak. dalam gerakan. Jadi itu yang sebutan yang Iya, sering banyak kan dipakai orang untuk bilang Tai Chi. Tai Chi adalah gerak itu. Jadi Meditasi dalam dalam gerak. Jadi kalau kita udah bisa kita main tangan saya mau muter, tangan saya ke depan, tangan saya balik, jadi konsentrasi pada gerakan itu aja, dia nggak mikir apa-apa seperti meditasi. Oh, jadi senam Tai Chi ini juga ini ya, Romo, membantu kita untuk berkonsentrasi Ketenangan. dan berlatih meditasi Iya, juga ya. betul. Kalau seperti ini. Betul. Terus Yong Li Pu Yong Li, dia hanya pikir. Jadi setiap sekarang tangan saya mau muter kemari, dia mikir. Tangan saya muter kemari, dia udah nggak mikir apa-apa ya. Seperti meditasi, benar-benar meditasi. Oh, jadi nggak boleh sambil mikirin makanan di rumah iya. udah ada apa belum ya, Romo? Iya, biasanya orang yang bagi pemula-pemula itu kan mereka banyak nggak apa-apa. Makin tinggi Tai Chi itu makin halus, dia makin halus. Ya, jadi aneh. Jadi bukannya keras tapi dia halus. Jadi Tai Chi itu selalu aliran saya bilang terima kasih. Kalau dia nggak punya tenaga kasih kita nggak bisa dorong dia. Jadi Dia ada memberi momen kasih kita baru bisa. Kalau tanpa momen kita nggak bisa apa-apa. Nah, itulah Tai Chi. Makin halus. Jadi kita kalau ketemu tingkat yang begitu mau tak mau kita cari momen. Gertak dulu dia goyang dikit baru kita serang. wah, ini ada tekniknya rupanya. Makanya ya semua ada. Jadi kalau Tai Chi itu memang kita tahu ya mengolah tubuh kita buat sehat kan. Aliran Chi-nya bisa, pikiran dapat digunakan untuk kesehatan kan, panjang umur. Di samping situ bela diri. Oh, bela diri juga ya, Romo ya. Ada bela diri. Kesegaran mental kita kan, perkembangan spiritualnya tinggi sekali. Coba salah satunya waktu dia mau tarik orang, jadi dia bukan orang yang ditarik, tapi dia badan dia yang muter. Seperti agama Buddha, kita udah buat baik, orang lain ikut baik, bukan kita suruh dulu berbuat baik. Ya kan? Dalamin Tai Chi itu memang luar biasa. Tai Chi bukan seni bertarung ya, yang efisien, tapi seni juga efektif untuk menyembuhkan serta mencegah tubuhnya penyakit psikosik. Jadi penyakit yang kita tidak sadarin ya, atau organik, penyakit yang oleh pengobatan konvensional dianggap tidak dapat disembuhkan. Yang udah nggak bisa, tapi misalnya ada yang TBC, ya kan, ada yang tulangnya miring, lama-lama bisa kembali. Termasuk saya dulu kepalanya begini, kalau gue begini enak sekali, tapi saya tetap paksa dia kembali. Dulu miring loh, yang paling parah ketemu sama-sama kepala miring di bus, gue melotot cewek lah. Waduh, gua diem aja lah. Oh, berarti itu harus ada pembiasaan. Berarti kalau kebiasaan kita nggak kayak tadi melangkah nggak tepat itu juga ini ya, betul. Romo ya. Keindahan, kelembutan, kelincahan, kelenturan, dan keselasian gerak ditampilkan oleh Tai Chi. Jadi pertandingannya juga begitu. Bulan 7 kan ada di Bandung pertandingan. Jadi ada perlombaannya untuk Tai Chi ya, Romo? Ya. Terus Tai Chi juga ada hari Tai Chi-nya bulan 4 ya. Tahun ini nggak merayakan seluruh dunia itu hari Tai Chi ada. Tai Chi sama Qigong harinya ada. Jadi ini Tai Chi juga terkenal internasional, iya, luar biasa. Ribuan tahun ya, udah ribuan tahun. Dulu waktu mau dapat Tai Chi itu juga yang bisa belajar Tai Chi itu adalah
orang-orang kaya yang datang ke guru bawa emas tuh sebatang emas baru bisa belajar Tai Chi. Oh, kalau enggak bisa ya. Ya, jadi itu untuk orang-orang tertentu dulu. Jadi sekarang udah terbuka. Ya, juga banyak yang belajar dikit jadi belajar Tai Chi. Jadi kita juga nggak bisa salahin ya. Bilang kita punya paling bagus nggak bisa. Sebab Tai Chi itu ibarat, saya selalu bilang ibarat kue mangkok. Ada yang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Tetap kue mangkok. Dia bergerak asal jadi Tai Chi juga. Kita nggak bisa bilang dia salah. Memang dia punya tingkat begitu. Ya, kita punya tingkat udah di atas itu, tapi kita nggak belum tentu orang mau. Oh, jadi Tai Chi itu juga ada tingkatannya ya? Beda Romo? ya. Tai Chi yang intinya satu, Tai Chi yang umumnya, Tai Chi Tuiso untuk push hand, Tai Chi Sanso itu lebih sadis lagi buat berantem. Banyak ya, jadi orang mencapai Sanso itu hanya sebagian kecil. Sanso, ya. Jadi dia begitu setak udah main tonjok aja. Kalau Tuiso itu masih bisa elak-elak gitu kan. Kalau Sanso itu begitu buka prit udah tonjok cukup injak kaki gebuk. Jadi bukan hanya teknik melawan aja, kalau tapi maka bisa itu juga ya ya, orang Romo? pikir, tapi banyak orang bilang itu teknik kayak seni penari, bukan, tapi dia udah main di dalam semua. Jadi dari gerakannya itu ada kekuatan Nah, yang... kekuatan dengan kekuatan pikiran. Jadi itu awalnya asalnya juga dari meditasi. konsentrasi Iya, yang... konsentrasi, dia nggak boleh mikir apa-apa. Di tangan saya mau puter, begitu dipegang aja udah hilang, dia nggak bisa megang kita. Waktu itu saya bilang Tai Chi itu badan kita kayak emas belian, nggak bisa orang nyentuh, tempel aja dia harus pergi. Tingkatnya udah, maka itu aneh sekali ya. Jadi banyak yang nggak ngerti Tai Chi-nya, pikir tari-tarian. Ya, cuman gerak-gerak aja. Ternyata Iya. gerakan itu juga ada kekuatannya ya, Romo ya. Terus Jadi bisa digunakan untuk bela diri. Jadi kalau tahu tekniknya ya bisa. Bisa ya untuk Iya, melawan ya, Romo ya. Iya, mereka yang grupnya di situ, yang di Purit Mas itu. Oh, ada grupnya ini. Ya, Purit Mas itu saya memang dalamin Tai Chi, tanya dia. Ngeri, mereka juga bisa aneh, pegang gitu bisa. Jadi semua Tai Chi itu yang tingkat yang kita ajar ke sono itu lebih fokus pada mendalamin. Tapi yang umum-umum kan cuma hanya gerakannya. Jadi saya juga ngajar nggak mau sampai ditanyain gurunya siapa, hasilnya. Begitu ada yang lucu, udah tahu 18 tahun belajar Tai Chi, begitu gertak dia bilang, saya hanya kesehatan. Kan sedih juga ya bilang. Setiap gerakan manfaat. Kayak tadi Yema Fencung bisa nangkis pukulan, ya kan? Nangkis tendangan, ya kan? Jadi bukan hanya sekedar senam saja, tetapi ini juga bisa praktik meditasi, bisa juga ada kekuatannya untuk bela diri juga ya, bela Romo diri, ya. Manfaatnya luar biasa bela juga diri, berarti. kesegaran mental. Mentalnya kita segar. Jadi habis latihan bukan kayak senam biasa, udah latihan pulang capek ngos-ngosan. Oh, jadi bukan kayak habis senam berkeringat semua. Nah, ini berkeringat tapi dia segar. Tetap berkeringat ya, Romo ya. Segar. Jadi saya buka di Permata juga. Jadi makin hari makin orang yang nggak bisa tidur malam, yang habis latihan, sekarang saya bisa tidur. Ada tekniknya ya, Romo, untuk jadi seperti itu. Prinsipnya kalau di Mandarinnya harus masuk ke rumah, bukan di depan pintu. Jadi yang saya ajar itu benar-benar masuk ke rumah. Contohnya, kalau gini bergeraknya kan sama, tapi kalau gini kan beda. Harus tahu dia masuk ke dalam rumah. Jangan bukan sekedar iseng aja gini. Misalnya naik ke atas, kalau gini juga sama kan, Tai Chi juga. Tapi kalau gini kan beda. Dia kan tarik sampai habis. Ya kan, bukanya juga, turunnya ini bisa. Tapi kalau kita turun begini kan beda. Ininya bodoh. Hasilnya benar-benar segar. Nah, itu yang membuat kita jadi bisa tidur nyenyak gitu ya, Romo ya. Karena bergerak semua tulang-tulangnya itu. Romo kalau latihan Tai Chi gitu lebih banyak peminatnya. Yang muda-muda atau untuk semua kalangan berarti bisa dong, Romo? Semua umur dari kecil sampai gede. Tapi kalau di RT kan rata-rata sekolahnya udah diajari Tai Chi kan. Sama kayak tadi Romo ya, sekolah udah belajar Tai Chi ya. Iya, tapi sangat jarang. Jarang sekarang, apalagi waktu itu yang punya kan dilarang kan dulu. Oh, Tai Chi di Monas ditangkepin guru-guru Tai Chi-nya. Oh, kenapa? Zaman Soeharto.
Zaman lagu Soeharto. Oh. Mandarin. Waduh, ini jangan ini takut ini. Akhirnya kita pakai lagu apa? Lasa sayangi, lasa sayang. Berarti gerakannya ya. Gerakannya tetap, tapi Tetap. lagunya dirubah. Oke. Terus ada itu Yel yang type ya, Water Sing juga. Ya kan banyak terkenal lah Yel yang type. Itu pakai musik itu. Dulu pakai musik dia kan nggak ngerti. Udah pokoknya di Monas ditangkepin, ada berapa guru ditangkepin. Ya itulah memang Itu masa dah, lalu ya udah masa lewat lalu. ya. Kalau sekarang mau udah bebas ya, Romo Bebas ya. ya. Bebas itu jadi bahasa Indonesianya nggak ada. Saya punya rencana kalau memang ada yang mau rekam atau apa, kita bikin Tai Chi bahasa Indonesia supaya orang Indonesia ngerti. Oh iya, Ya, benar sih Romo. selama ini kan bahasa Mandarin semua. Intinya mereka ngerti, tapi gerakan mereka ngerti. Mungkin mendalamin dari video apa, tapi artinya itu sampai batas mana mereka nggak ngerti. Itu yang saya sayangin. Sampai sekarang saya punya rencana sebelum saya pindah alam, saya harus punya itu supaya orang itu turun ke bawah itu bisa lebih ngerti pergunakannya. Menggunakan tentang Iya. Tai Chi ini ya Romo ya. Wah, luar biasa ternyata. Saya baru tahu loh Romo, Iya. karena belum pernah berlatih tentang Tai Chi itu. Romo, mau tanya, kalau saya kan sedang hamil ya Romo. Kalau Tai Chi ini untuk ibu-ibu hamil aman juga nggak Ibu? Aman, nggak apa-apa. Dia kan bergeraknya lambat. Oh, bergeraknya lambat ya. Jadi Terus kalau itu kan kalau kayak orang yang punya isi itu tidurnya juga latihan meditasi. iya. Tarik napas, buang napas, napas bayi. Jadi ininya dia dikuat dia. Oh, Nah, perlu ini. iya. Jadi kalau mau tidur kan lu pegang ke perutnya, napas, kempes, napas, kempes. Otomatis kan meditasi. Terpengaruh pada di dalamnya ketenangan dia dapat. Ya kan kita tenang, kalau udah capek tinggal tidur aja. Banyak murid saya begitu juga. Berarti Romo dari tahun 73 udah belajar. Udah belajar itu. Nah, Sudah sempat terus jadi hilang 10 tahun, baru jatuh. Saya pikir kenapa gua nggak main Tai Chi ya? Udah main Tai Chi itu benar-benar Tai Chi Gong ya, benar-benar orang gila, bener, udah bego bener. Jadi saya main jam 12, main sampai tembok itu ada jejak, mungkin pikirannya terbayang. Jadi saya ikutin gerakan tembok, maka itu kadang-kadang orang nanya, guru kamu yang benernya siapa? Saya sendiri nggak tahu. Saya pegang seluruh Jakarta Barat 34 lokasi, akhirnya saya dibekukan. Oh, jadi Romo dulu pernah jadi instruktur Iya. Tai Chi. Iya, terus dia bilang apa, lu tingkat dewa nggak bisa gabung sama kita. Oh. Ya salah mereka sendiri ya. Mungkin di perasaannya mereka akui, tapi karena mereka senior kan nggak mau dilangkain. Ya biasalah, udah umum. Jadi saya mulai bergerak keluar. Banyak yang saya latih itu guru-guru, tapi yang mengerti kan bisa menghargai kita itu juga banyak. Kayak kemarin Palembang datang berapa hari juga ketemu kita, diajak ngobrol, diskusi. Dulu waktu saya ada di Facebook, bukannya dari Jakarta aja yang mau datang. Itulah jadi kayak cerita Koping Ho, pada datang ke rumah buat tes. Malaysia, Singapura datang semua, belum Jakarta punya. Oh, jadi banyak yang iya, belajar. jadi saya tutup Facebook, saya nggak cerita tentang Tai Chi. Di YouTube juga ada. Oh, Romo di YouTube juga ada ya? Iya, ada. Di YouTube saya udah hilang, saya tutup semua sampai batas itu aja. Itu murid saya yang saya masukin semua. So dia hampir seluruh Indonesia dia juara sih. Jadi kalau murid juara, gurunya dapat enak. Dapat kebahagiaan juga ya Romo, Iya. bangga juga ya. Iya. Oh, jadi kalau Tai Chi, Romo kalau Tai Chi begitu kan pakai gerakan-gerakan gitu ya Romo ya. Itu ada resiko cedera nggak sih Romo? Nggak ada. Ya maka itu harus ngerti. Harus ngerti tekniknya ya. Tekniknya. Itu dengkul ada satu, ya kita tepas saja. Ada satu guru dari Surabaya dibawa ke Jakarta. Terus muridnya 8 kena dengkul, sakit dengkul. Ada 10 murid, 8 satu nggak gitu parah, 8 parah. Ketemu saya pas ulang tahun salah satu sasana, muridnya cerita karena memang satu kampung kan dia cerita. Terus gua bilang lu jalan, wah ini salah saya bilang. Saya malah tahu gurunya ada di situ. Disamperin gurunya, saya waktu di RT di Cungkok itu 4 bulan sakit dengkul, siapa mau belajar Tai Chi kalau sakit dengkul? Terus bilang ini kesalahan. Jadi kita punya tulang yang di depan ini, dia kerjanya kan begitu. Tapi kalau kita ini miring kemari kan kemakan dia. Oh.
Jadi Jadi harusnya pakai kalau dia teknik. miring kemari harus ikutin miring kemari. Dia miring kemari. Tapi kalau kita satu kemari kan ketarik. Itu kesalahan dia. Jadi bukannya salah guru yang ngajar, tapi memang kesalahan geser gini. Jadi harus ikutin dia. Dia nggak boleh menyimpang. Itu yang kesalahan selamanya. Di Monas juga banyak operasi dengkul. Nah itu dia bilang. Terus salah satu di Monas yang pertama membuat peragakan Tai Chi di situ, dia bilang kok 15 tahun yang lalu kalau kenal kamu gua nggak usah operasi dengkul, dua-duanya dioperasi. Jadi mereka kadang-kadang kesombongan. Tai Chi itu harus hilang kesombongan, keakuan tanpa aku. Seperti ajaran agama Buddha. Jadi kalau kita aku sombong, dia belum batasnya dia udah paksa naik. Oh, paksa ya Romo ya. Karena supaya ditonton orang kan gengsi. Nah, Biar itulah. terlihat kerennya ya Romo ya. Itulah. Ya kadang-kadang Iya, manusia. sekarang begitu. Iya kan? Biar terlihat kerennya. Iya, sama. Jadi kalau kita makin tinggi ya makin nunduk. Ya seperti ajaran Buddha kan begitu. Makin pinter, makin nggak mau banyak diskusi, banyak bantah-bantahan. Hasilnya apa? Musuhan kan. Saya juga banyak yang datang tes bukannya di lapangan saya juga nggak pernah mau nyakitin orang. Pokoknya kan kita ibarat SMA. Ngeliat anak kecil SD masa kita harus dorong dia jatuh. Ya itulah yang satu kita bisa menahan diri, nggak kesombongan. Orang nonton gitu, begitu kita tekan sama dia sedikit aja cukup. Kita kasih tahu ini kalau saya terusin lu jatuh nih. Udah cukup, ngapain kita jatuhin dia orang depan? Tuh, jadi makin tinggi kita makin takut. Takut buat kasihin orang. Berarti Iya. Romo untuk Tai Chi ini juga ada teknik-teknik Ada dasarnya teknik ya. tertentu ya. Teknik dasarnya itu biasanya apa aja Romo? Teknik dasarnya ya berdiri, langkah, iya langkahnya kan ada langkahnya. Jadi langkahnya selalu saya ngajarin 10, jadi mundur, maju semua ada langkahnya. Dasar itu, jadi kakinya kalau udah kuat, main apa juga udah enak. Langkahnya. Tapi mereka zaman sekarang itu nggak mau. Saya dulu waktu belajar 8 bulan cuma berdiri doang. 8 bulan itu Romo. Cuma berdiri doang. Nah, waktu langkahnya salah, dengkul sama kaki ini harus segaris. Salah aja diketok sama besi. Karena saya nggak bayar gratis, yang lain bayar, tapi yang jadi cuma saya. Saking takut diketok kan, jadi mau tak mau mantep terus di belakang. Tiba-tiba lompat juga harus sama. Kan gila itu, bener-bener itu guru bener. Tapi untungnya juga waktu berdiri ini kan, dia bilang 15 menit, setengah jam kan. Terus gurunya baca koran tidur, saya berdiri sampai 4 jam. 4 jam, dia masih tidur. Karena saya nggak bayar kan takut. Belum bangun, terus dia bangun dia lihat jam. Udah ya, udah. Nah, mulai situ terus 4 jam. Berdiri saja Iya. itu Romo. Wah, Sampai ini kan kayak ada papan. Jadi udah nggak mungkin begini ya Romo. iya. Kalau saya kan kayaknya gini. Iya, jadi kalau kan capek ya. Kalau saya duduk gini kayak udah ada bangkunya. Udah ada pembatasnya ya Romo ya. Jadi enak-enak saja ya. Iya, begitulah. Semua harus kita latih ya. Itu juga di ajaran Buddha juga harus kita ulang, misalnya meditasi, lemking atau parita, setiap hari diulang-ulang, lama-lama kan hafal. Baru ada manfaatnya, ya kan? Sama kayak gerakan ini ya Romo ya. Kalau setiap diulang. hari digerakin, kayak makan nasi aja, sendokin, lama-lama kan nggak ke hidung, pasti itu udah mulut setiap hari. Masak nasi juga pertama pakai ukur, pakai tangan, lama-lama airnya kan Udah terbiasa ya. iya, semua harus biasa. Jadi bukan banyaknya, tapi matengnya satu gerakan. Iya kan, banyak orang bilang pedang golok saya bisa, tapi saya dalamin gerakannya. Jadi percuma kalau banyak-banyak. Makanya saya selalu mengatakan salak sekilo asam mendingan 1 biji yang manis. Ya kan, terus sekilo asam banget mendingan 1 biji. Demikian juga 100 macam sayur setengah matang mendingan 1 macam yang matang. Gerakan yang matang benar-benar. Makanya saya selalu yang dasar itu saya ulang sampai mereka. Itu ada tingkatannya. Saya sendiri lihat kalau mereka udah capai tingkat itu, saya boleh jelasin, tanya dia. Pertama saya suruh main pinggang, sekarang saya suruh main telapak kaki, beda. Saya nggak boleh langsung kasih telapak kaki. Oh, nggak bisa langsung begitu ya Romo ya? Kasihin mereka. Jadi ada tahap. Iya, kita sendiri yang mereka udah cukup ini. Jadi baru kita robak. Ini sekarang main di sini ya. Baru dia kaget, kok hebat.
kok hebat katanya. Soalnya ya itu tahapannya ternyata Iya. ya nggak bisa dilihat mudahnya ya Romo. Bukan nggak bisa. Ada saya punya murid 82 tahun umurnya, bisa dia turun bagus. Karena dia saking bagusnya kan juara terus juga, yang udah tua berapa kali juara. Saking kesono kena napasnya hanya stroke juga. Saking sombongnya, maka itu harus hilangin keakuan, kesombongan, itu baru bisa jadi. Oh, berarti juga nggak bisa kita paksakan terlalu over juga Betul ya Romo ya, terlalu untuk capek mengenai juga itu. nggak bisa. Apalagi kalau udah 80-an ya. Iya, 82 loh umurnya. Bagus loh main pedangnya, turunnya bagus. Jaya nangkepnya bagus. Ada satu lagi lebih lucu, setiap pertandingan dia maju, umurnya 84. Terus juara, karena yang main cuma 3 orang. Atau 1 orang dia sendiri tetap juara. Jadi dia karena berduit, dia di mana pertandingan dia tetap juara. Oke. Lucu deh, itu ada satu tua. Jadi Tai Chi itu bukan Sampai itu. hanya gerakan kosong aja, bisa ke dengan alat peraga lainnya juga Ada. bisa ya Romo. Ada Ada pedang, golok, toya, Oh. ada semua ada. Oh, banyak Pisau, ya? banyak. Sapu itu yang Kipas. itu bukan kipas juga ada. Itu yang suhu tahu itu yang pakai itu. Oke. Itu juga ada diajarin juga. Oh, jadi bukan hanya tentang senam enggak. tangan kosong gini enggak ya banyak Romo ya? pedang, kipas. Ya, kalau udah bisa gerakan baru saya berani kasih dia alat, ya kan? Iya kan? Pokoknya prinsip Tai Chi itu selalu bulat. Gerakannya bulat, nggak ada sudut, nggak ada titik. Oh, nggak ada sudut. Nggak ada titik. Sudut dan titik adalah titik kematian. Kalau bor itu kan bulat, nggak bisa mati, dipegang juga. Tapi kalau ada sudut dia pasti mati. Tetapi kembali kalau tingkatnya lebih tinggi, di dalam bulat ada sudut. Kembali lagi, maka itu filsafat Chinese itu aneh sekali ya. Berarti ini kalau senam Tai Chi asalnya dari Cina, ternyata prakteknya juga nggak segampang yang Betul, dilihat ya betul, Romo ya. ya. Soalnya tadi Ya. Romo bilang saya aja latihan berdiri aja butuh 8 waktu bulan, ya, 8 bulan dan Itu berdirinya yang- 4 jam ya. 4 jam. Jadi sampai dia, yang lucunya waktu naik bus, kan pegang lancer, pergi ngajar di sono, Pulit-Puri. Ngerem, terus yang bilang, cungkok, orang cungkok katanya. Karena kuda-kuda kan, butuh mau busnya rem kan kita maju. Oh, jadi Romo kalau tiba-tiba Jadi ada dia, berdiri ngerem mendadak Iya, ya. masih bisa. Kalau mendadak sekali nggak bisa ya. Terus ada murid saya lebih lucu lagi. Kan tukang ngamen turun, ya kan? Karena dia bilang nggak ada duit, tapi duitnya kan kelihatan di sini. Tukang ngamen datang lagi, langsung ditonjok, matanya bengkak. Dia bilang, Lause, kenapa saya nggak bisa tangkis? Orang mendadak macam mana lu mau tangkis? Percuma dong, gua belajar sudah 3 tahun, nggak bisa nangkis. Iya, namanya kan lu nggak tahu dia mau mukul kamu. Iya, jadi Iya kita kan? nggak bisa siap-siap ya. Iya, Romo. nggak bisa. Maka itu nggak ada sesuatu yang sempurna. Kecuali mau berantem baru kita tahu kan. Kalau tiba-tiba datang nonjok, lu mau apa? Biru. Pulang-pulang saya yang disalahin. Gurunya yang disalahkan ya Romo ya. Dia kok nggak sempet nangkis katanya. Namanya dia turun begitu naik tangga langsung ditonjok. Dia kan dekat tangga. Mana bisa kita nangkis? Salahnya gurunya nggak ngajarin tangkis. Nggak bisa lah, sesuatu itu juga nggak ada yang sempurna. Iya, nggak ada yang sempurna. Berarti Romo dengan kita berlatih Tai Chi ini juga melatih otot-otot Oh ya, kita otot-otot ya. ya, tambah lentur tuh, lentur semua. Bukannya kaku, jadi dia lentur ya, bukannya lembek ya, tapi lentur. Ini juga nggak bisa keriput, nggak ada keriput. Tangannya nggak keriput, kerasnya kayak keras dia semua. Tadi kemarin ada salah satu baru masuk latihan, dia pegang tengah, gila ya katanya, kaku. Jadi dia nggak ada keriput. Jadi tingkat tingginya Mejenso. Jadi tangan putri halus. Salah satu guru saya kayak cewek, tangannya halus sekali. Oh, itu seluruh tubuh atau Seluruh tubuh. bukan cuma tangan Mejennya, ya, Romo? mejennya dia udah lembut kayak cewek. Tapi tekanannya luar biasa. Jadi Tai Chi itu pikirannya, semua digerakkan dengan kekuatan pikiran. Ngeri, bener ngeri. Dia udah ikut, dia ngeri. Pegang 2 tangan saya penunjuk, dia ikat jalan. Jadi ya, tingkatnya memang beda ya. Kita juga
nggak bisa bilang ya. Jadi sama-sama siapa yang lebih dalam latihannya, bukannya prinsipnya hampir sama, tapi yang macam mana mencari api yang di dalamnya, bukan tinggal terima aja, nggak bisa. Banyak sekali yang orang di luar Tai Chi. Dulu tahun 80-an saya banyak ngajar. Sekarang banyak murid, gurunya banyak banget, di mana-mana ada guru Tai Chi. Oh, sekarang sudah banyak ya. Mereka iya. Saya mengajar 3-4 bulan dia udah berani jadi guru. Bisa ngajar. Roman dulu perlu waktu bertahun-tahun kan? Iya, bertahun-tahun juga. Terus belakangan sejak itu saya dalamin itu, saya setiap hari belajar. Nah, jadi begitu dia tembus, bisa tembus. Jadi jadi dia punya tantien nih, tantien di bawah pusar 3 jari kan, itu tantien. Tantiennya waktu latihan nih, cangkungnya berdiri itu, sampai itu hidup dia naik, mikrokosmosnya jalan. Sampai sini yang meledak. Lihat dunia ini terang banget. Nah, itu tingkatnya. Jadi udah gitu ininya, udah bisa bergerak, ini bisa masuk. Jadi kayak udah punya tenaga dalam ya Romo ya. Itu jadi tingkatnya ada semua. Jadi nggak bisa bilang saya ngajar murid, saya punya ilmu turun ke murid, nggak bisa. Saya cuma kasih teori, mereka yang mau dalamin. Oh, jadi tergantung ini, kalau kita nggak tekun juga nggak ada hasilnya. Bukan salah guru. Maka itu saya bilang, guru yang benar mau cari murid benar belum tentu dapat kan. Murid benar mau cari guru yang benar belum tentu ketemu juga. Iya. Jadi nggak segampang gitu. Cuman kalau yang umumnya saya pernah bilang itu mah penari Tai Chi, pada nggak seneng sama saya. Wah, ternyata Tai Chi itu nggak sesimpel itu ya Romo ya. Jadi bagi mereka yang nggak tahu itu pikir gini-gini gampang, ya kan. Makanya saya di sana ada yang sampai 4-5 bulan gerakan 8 jurus itu belum selesai, tanya dia udah berapa bulan, nggak bisa jelas karena dia mainnya belum sempurna, belum sampai pada titiknya. Saya nggak berani tambah yang lain. Akhirnya yang ini telantar, ini juga telantar. Waktu saya sampai ini benar gerakannya benar. Pertama dia suruh pinggang muter, sekarang suruh tapak kaki muter, beda. Waktu pinggang muter dia udah bisa seret orang. Tapi tapak kaki muter itu bukan seret lagi, cabut itu orang bisa mental ke atas. Hanya dia keren itu, keren. Romo udah bisa tahap itu? Ya, baru dalam mulai. proses. Dalam proses. Jadi dia bisa kayak manusia itu dicabut akarnya. Kalau di atas kan cuma bergerak. Tapi kalau udah tapak kaki dia udah manusia dipegang dia kecabut, dia keangkat sendiri. Tapi Romo dalam pengalaman mengajar mengenai Tai Chi ini, kira-kira lebih banyak anak muda yang tertarik atau komunitas bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik? Rata-rata bapak ibu, rata-rata yang udah penyakit. Oh, ya kan, kalau orang belum sakit dia nggak mau olahraga. oh, Rata-rata lihat di Monas itu yang jalan kaki itu rata-rata punya sakit, baru dokter suruh olahraga, baru jalan kaki lah, senam lah. Anak muda mana mau. Terus ada lagi bilang, ini mainan nenek-nenek, kakek-kakek, lembut-lembut lagi. karena pelan-pelan gerakannya itu ya Romo. Tapi pelan-pelan dia main di dalam. Dia bergerak bukan dasarkan fisik. Maka itu disebut Yong I Pu Yong Li. Pakai pikiran, nggak boleh pakai tenaga. Pakai tenaga bukan Tai Chi. Oh. Jadi dia pakai pikiran dia. Kalau pakai tenaga kan begini, pakai pikiran dia diam. Berarti Tai Chi ini juga mengajarkan konsentrasi. Betul. Sama seperti meditasi Buddhis juga ya Romo ya, kalau untuk mengenai hal ini. Jadi nggak fisik ya. Jadi benar. Jadi yang kalau fisik itu ya sekedar, makanya saya sebut penari Tai Chi. Mereka tuh nggak asal gerak aja. Nggak bisa asal gerak juga ya Romo ya, untuk mengenai Tai Chi itu. Memang nggak gitu gampang ya. Malu mau cari orang yang benar-benar mau dalamin itu sama beda sama yang sekedar olahraga. Romo saat ini yang mempelajari Tai Chi, Romo ada kan komunitasnya ya? Ada kan? Ada. Kalau di Jakarta disebut ASTI, Asosiasi Tai Chi Indonesia. Jadi ASTI duluan lahir, baru lahir ATNI, Asosiasi Nasional Tai Chi Nasional. Jadi Jakarta tetap pakai ASTI. Kalau yang Bandung, Semarang semua pakai ATNI.
Atni. Ya, jadi dia nggak bisa robah kita duluan lahir baru ada Atni. Oh, Jadi Jakarta cuma Asti. Asti. Nah, jadi itu Asti juga ada sekarang ketuanya dulu Pak Sugeng ya yang di Jembatan Besi sekolahan itu, sekarang dia udah lepas kasih Pak Tek Siang yang pegang anak muda. Jadi bulan 7 ada pertandingan di Bandung ya. Jadi mereka ini hari juga ada kumpul-kumpul, tadi saya nggak sempat hadir. Jadi begitulah, ada komunikasinya. Misalnya, terus di samping situ ada Formi sekarang mendukung Forum Olahraga Masyarakat. Oh, Itu juga masuk Tai Chi di situ juga. oh Tai Chi juga Iya, masuk di dulu situ kan ya. KONI kan. Sekarang ada Forminya. Jadi dia Forum Olahraga Masyarakat. Jadi takal, pokoknya mainan masyarakat zaman dulu kita di kampung-kampung mainan ada di situ ntar pertandingannya. Yang gendong-gendong kuda gitu ada juga. Sampai gendong-gendong kuda, Romo. Jadi ya pokoknya tradisi punya bisa buat pertandingan di situ. Wah, luar biasa. Jadi makanya disebut Formi, Forum Olahraga Masyarakat Indonesia. Berarti ini manfaat Tai Chi juga luar biasa dan banyak Buat sekali. kesehatan. Ya, Romo. Kesehatan. Buat kesehatan. Saya sendiri buktikan dari kepala miring jadi lempeng, badan bongkok. Jadi makanya saya selalu tekan Untuk lebih tegak Iya, lagi gitu iya. ya, Romo ya. terus segar. Dia punya pikiran tenangnya juga ada. Seakan-akan pikiran bisa dipindah. Ada masalah dia bisa kayak geser gitu. Jadi makanya tuh jadi orang bilang awet muda, bener. Jadi kita nggak kayak ada masalah dia kayak ada bisa geser begini loh, dikit-dikit lucu deh. Ya sih, saya lihat Romo Hendri itu aktif banget. Walaupun Romo sekarang udah masuk di itu ya. Bulan bahagia juga kan ya, Ketua. Romo ya. Ketua DKI. kan ya, ketua di DKI Sampai, Jakarta ya. Tapi masih tetap fit, Iya, masih tadi tetap ya. oke. Iya. Luar biasa. Maka itu jadi mereka itu bulan bahagia itu ya. Jadi setiap 3 bulan kita ada ulang tahun bersama. Mungkin bulan 7 ini kita akan tur ke luar kota ya. Jadi buat mereka, ya pokoknya buat mereka itu yang tua-tua itu supaya ada hiburan. Selama ini kan nggak ada perhatian. Ya, salah satunya hiburannya senam Tai Chi ini ya, Romo ya. Mereka kurang mau. Kurang Pelan-pelan, berminat Romo. ya. Kurang berminat. Ya, cuman kita sayang ya. Saya pikir sayang saya sendiri ngalamin kesehatannya saya baik ya. Jadi kenapa mereka nggak mau? Wah susah lagi nih. Memang kalau yang benar itu lebih susah daripada yang asal jadi. Kayak Kui Mangkok yang 2.000, 3.000 kan asal jadi, tapi tetap Tai Chi juga kan. Iya sih, Romo, benar sekali. Kalau untuk Romo Effendi nih, kan dulu sekolah belajar Tai Chi, sudah lama berarti nggak belajar kan ya, Romo? Baru-baru belajar ini udah berapa lama, Romo, untuk Iya, kita belajar dari Romo Hendri itu sudah sekitar ya setengah tahun ya. setengah tahun udah ini ada, ya udah ya. berjalan. Rutin atau bagaimana, Romo? Ya setiap Sabtu ya, setiap Sabtu kami latihan di daerah Puitmas. Ya, setiap Sabtu jam 7 pagi. Oh, jadi ini juga bisa peluang untuk yang lainnya kalau mau bergabung Iya, boleh ya, Romo? bisa. Boleh tentu saja ya. Dan saya berlatih dengan Romo Hendri, wah ya kemajuan saya pesat ya. Jadi banyak hal yang tadinya tidak saya ketahui ya saya bisa dapat ya. Jadi pokoknya ilmu dari Romo Hendri ya luar biasa. Karena kan Tai Chi tadi ini kan dikaitkan dengan melatih konsentrasi ya, Romo ya. Kesadaran itu sendiri. Berarti untuk Tai Chi ini juga terkait ya, Romo, dengan Iya. mindfulness begitu ya. Iya jelas ya. Jadi ya tentu dia akan bagus juga buat relaksasi ya. Oh, bisa buat relaksasi juga ya. Relaksasi ya. Jadi karena gerakannya kan sangat lembut ya. Jadi ya kalau kita selesai latihan itu badan itu terasa rileks sekali ya, terasa sangat rileks. Jadi ya tentu ya sangat bagus lah untuk konsentrasi kita. Jadi seperti yang tadi Romo Hendri bilang ya, jadi
kalau kita olahraga lain itu kayaknya capek ya. Jadi kalau karena pakai tenaga itu ya Romo, iya, jadi tenaga capek ya. fisik ya. Tapi kalau kita olahraga tai chi ya, jadi kita bisa merasa ya. Jadi mungkin capek sedikit, tapi kayak kita semakin semangatnya lebih ya. Jadi lebih semangat, terus iya, nggak capek malah ya. Jadi artinya energi kita nambah setelah kita latihan, bukan capek seperti olahraga fisik gitu. Jadi bukan tai chi ini bukan harus berkeringat, Keringat berkucur-kucur, tetap- tapi keringat ya tetap. berkeringat, Iya. tapi melatih juga. Iya. Bukan hanya tenaga kita yang terkuras, tapi Berkeringat. ini Basah- juga basah terlatih ya Romo ya. Iya. Melatih. Keringat itu tetap Basah semua loh. Walaupun pelan begitu tapi basah semua. pas. Basah semua. Sampai saya bilang besok-besok bawa baju ya sebetulnya. Memang kelihatan begitu, tapi main di dalam dia benar-benar. Jadi dia ngobatin kita punya cipau ya. Jadi kita punya penyakit keluar dari pori-pori. Pori-pori keringat itu dipegang bau loh. Jadi dia itu penyakit keluar dari pori-pori kita. Karena kita gerak dalam-dalam dia keluar. Jadi hilang penyakit dalam semua kita. Berarti ini bisa menjaga keseimbangan Iya. tubuh kita ya. Manfaatnya luar biasa Maka itu sekali. ya, tapi banyak kan mereka kan hanya sekedar aja buat olahraga. Ya termasuk senior saya, kita hanya cuma olahraga, nggak kayak kamu tingkat dewa, nggak bisa gabung sama. Ya udah nggak apa-apa. Ya, dan yang bisa saya tambahkan juga ya kalau terkait kesehatan ya, misalnya kalau kita bahas sedikit ya tentang Buddha Dharma ya. Jadi memang ya mungkin kalau Buddha Dharma itu memang tidak secara langsung ya membahas tentang olahraga ya. Tapi ya misalnya di Dhammapada itu kan Buddha membahas bahwa kesehatan itu merupakan harta yang tertinggi gitu ya. Harta yang tertinggi adalah kesehatan ya. Jadi makanya kita perlu Menjaga itu ya, Rom. perlu olahraga ya, dan kan tadi Romo Henry bilang ya bahwa kita perlu melatih kaki kita ya, dan ya di Tai Chi ini ya latihan kakinya memang sangat banyak ya, kaki kita memang banyak dilatih supaya makin kuat ya kan. Gerakan-gerakan yang tadi Romo peragakan itu kan harus gerakan kakinya itu harus sangat baik. Jadi kuda-kudanya itu juga harus benar-benar Betul. pas ya. Bukan tentang kuatnya, tapi cara berdirinya harus pas begitu ya Rama ya. Jadi itu nantinya akan melatih keseimbangan kita. Jadi kalau orang-orang yang mulai usianya bertambah kan keseimbangan berkurang. Iya Tapi sih, dengan benar. latihan seperti ini orang nggak gampang jatuh gitu. Makanya tadi jadi nggak gampang sakit ya Rama Iya ya. betul. Ya, jadi ya kalau dari sisi Buddha Dharma itu, nah tetapi kalau kembali lagi kita ke Buddha Dharma juga ya tidak melulu hanya olahraga ya. Tapi juga misalnya ya makanan yang kita makan ya. Ya harus sesuai juga ya Rama ya. Diet yang sehat itu juga penting ya. Jadi ada satu cerita ya. Jadi di mana ya suatu hari Raja Pasenadi ya, dia habis makan banyak gitu loh. Dia kalau makan gila-gilaan pokoknya banyak ya. Dan dia suatu hari tergopoh-gopoh habis makan mau ketemu Buddha ya. Nah, kemudian Buddha kasih dia masukan, kasih dia saran. Ya, kalau Anda selalu punya kewaspadaan setiap saat ya, maka Anda akan makan dengan moderasi ya. Jadi artinya orang itu makan ya jangan kebanyakan ya. Jadi Buddha dari zaman dahulu sudah bilang nih. Jadi makan itu harus nggak boleh kebanyakan ya, dan dengan demikian maka kamu akan lepas dari berbagai gangguan dan kamu bisa sehat dan hidup
hidup panjang ya. Jadi artinya ya olahraga seperti Tai Chi ini satu hal ya, tetapi juga kemudian adalah kita perlu menjaga makanan juga ya. Jadi jangan Biar seimbang ya Romo ya. makan berlebihan ya. Nah kemudian ya tentu saja tadi seperti yang Tia bilang ya, meditasi itu juga sangat penting ya. Jadi untuk kesehatan kita juga, dan untuk untuk batin kita juga kan. Dan batin dan jasmani itu kan saling Harus terkait seimbang ya. ya. Jadi artinya kita akhirnya bisa seimbang ya, antara batin dan jasmani ya. Jadi contohnya aja misalnya para pemain basket ya. Jadi bagi yang kenal Michael Jordan ya, jadi pebasket yang paling baik di NBA sepanjang masa ya. Jadi pelatih beliau ini adalah seorang Buddhis ya. Namanya Phil Jackson ya. Jadi sejak dilatih oleh Phil Jackson ya. Jadi dulu Michael Jordan itu hebat ya. Dulu dia hebat sekali. Jadi basket ini kan olahraga tim ya. Nah, tapi dia sangat hebat tapi belum pernah menang. Ya, belum pernah menang kejuaraan NBA gitu ya. Nah, tapi sejak dilatih oleh Phil Jackson ya. Jadi Phil Jackson ini ngajarin mereka, kalian harus meditasi sebelum pertandingan. Ya, jadi ya, dan dia diajarin prinsip-prinsip Buddhis yang lain juga tentang mengurangi ego dan lain-lain. Nah, jadi sejak ditangani Phil Jackson ya, baru Michael Jordan yang luar biasa itu baru bisa menang ya. Jadi ya Luar biasa. jadi ya yang bisa saya sharing kalau terkait Buddha Dharma ya itu juga meditasi juga perlu ya. Jadi artinya batin dan jasmani itu seimbang ya. Dan ya, jadi yang paling terakhir kan tim sepak bola Indonesia kan juara SEA Games. Ya, untuk saat ini ya Romo ya. dan, Iya. Setelah sekian tahun. Ya, jadi salah satu hal penting yang membuat tim Indonesia menang adalah tim yang ini ditampingi oleh 2 orang psikolog. Ya, 2 orang psikolog. Ya, jadi artinya dalam hal ini ya keseimbangan pikiran dan jasmani itu penting juga gitu. Ya, jadi kalau dia hebat secara jasmani ya dia bisa olahraga sangat hebat, tekniknya luar biasa, tapi kalau pikirannya nggak mendukung, nggak sesuai ya, nggak akan sama menang, aja ya, Romo, ya. ya. Jadi maksudnya itulah peranan psikolog membantu, tapi meditasi juga sama peranannya, seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa. Makanya ini ya Romo, untuk Tai Chi ini untuk orang-orang yang ingin berlatih konsentrasi Iya, betul. dengan biar nggak bosan. Karena kan kita meditasi hanya duduk diam saja kan ya, tetapi untuk Tai Chi ini kita bisa ya berolahraga sekaligus meditasi. bermeditasi juga ya Romo Iya. ya. Jadi sangat berkaitan Jadi, sekali dengan mindfulness ya. Meditasi dengan cara yang rileks. Oh, Jadi kadang orang meditasi kan merasa terlalu kaku ya. Jadi yang bisa kita pelajari dari Tai Chi ini adalah meditasi juga bisa rileks ya Romo Henry ya. Ya. Jadi bisa kita terapkan ya di meditasi duduk juga ya. Kan di ajaran Buddha kan ada meditasi duduk, jalan, tidur ya. Jalan juga supaya nggak bosen kan ya. Duduk meditasi kan langkah jalan ya kan, jalan bisa duduk, ya bisa jalan. Jadi meditasinya nggak membosankan. Ya kan biasanya begitu, kalau retreat kan ada meditasi jalan, meditasi duduk, ya. Iya, jadi Itu memang itu jadi harus- tadi Tia ngomong soal memusatkan pikiran. Ya, kadang kata memusatkan itu agak terkesannya kaku gitu. Iya. Tapi maksudnya kalau Tai Chi itu nggak kaku gitu. Jadi maksudnya gerak kita sepenuh hati tapi santai. Nah, itu dia. Maksudnya kalau kita terapkan itu dalam meditasi duduk ya pegang objek
dan tetap santai. Nah, itu dia. Itu baru bisa maju kan meditasi. Oh iya, baru bisa menikmati Iya, betul. rasa nikmatnya untuk Iya. melatih konsentrasi. Karena seringkali kan Romo Henry bilang, ya gunakan pikiran Anda untuk merilekskan tubuh Anda. Nah, itu juga ya. Itu juga bisa tentu diterapkan juga dalam meditasi kita duduk gitu ya. Mantap. Roma, berarti tadi untuk yang gerakan Tai Chi, Nah. Roma juga udah mempelajari yang Iya, tadi iya, ada 6 beliau ya, peragakan? 8 gerakan. Sudah. Nah, 8 gerakan itu Iya. bisa diikuti oleh kita untuk pemula, bisa ya Roma Bisa, ya? semua bisa. Nah, ini Itu dasarnya. berarti nanti bisa nonton ini nanti di Budayana TV untuk teman-teman kalau mau tahu gerakan-gerakan secara ini ya Roma Iya. ya, untuk yang sederhana Iya, dulu tahapannya. gitu. Tapi Tai Chi ini juga ada tahapan-tahapan ya. yang Banyak jurusnya dari 8, 16, 24, 42, 48 semua banyak sekali sampai 108. 108 jurus. Gerakan dia. Banyak. Dulu nggak ada tuh 8 16 24 nggak ada, dulu 88 waktu pertama kita main 88. Terus baru ciptain buat pertandingan 24 42. Terus di Jepang kan ke setiap kantor udah kerja kan harus istirahat. Jadi baru dicap 8 sama 16. Jadi di pinggir itu gerakan 8 baru kerja lagi. Jadi nggak capek. Berarti untuk mengenai Tai Chi ini manfaatnya juga luar biasa banyak ya Romo ya, untuk Bapak Ibu yang ingin berlatih Tai Chi. Romo, programnya kapan aja Romo? Siapa tahu ada yang tertarik nih. Iya, setiap hari Sabtu jam 7 di Fluid Mas ya. Blog. Mungkin ya nanti kontaknya kita taruh di YouTube ya, di chatnya ya, jadi supaya bisa hubungi kalau pengen ikut ya. Jadi kami undang juga ya bagi yang berada di Jakarta pengen bergabung ya, dengan senang hati kami menerima Anda. Wah, ini terbuka untuk Bapak Ibu yang ingin berlatih senam Tai Chi ya. Langsung nih sama Romo Henry Nuraida ya belajarnya Saya ya. juga punya rencana kalau setiap wihara bisa adain olahraga Tai Chi, ntar antar wihara bisa pertandingan, persahabatan kan luar biasa ya. Iya, Jadi semua siapa tahu sehat ya, ya. Rama ya, Udah benar-benar. agama Budanya datang bisa sehat, dapat olahraga sehat, itu luar biasa ya. Dapat senangnya Iya, juga ya iya, Rama ya, betul, kalau iya. mau lomba-lomba Jadi begitu. bisa ada punya grup gitu kan, antara semua wihara kan bisa ketemu gitu. Ya. Ya, jadi kadang-kadang orang punya image bahwa Tai Chi itu olahraga orang tua, tapi sebetulnya itu Tidak ya Romo ya. Itu image yang salah ya, karena ini adalah salah satu olahraga yang terbaik gitu ya. Jadi kayak selevel lah dengan yoga ya. Jadi kalau banyak orang muda suka yoga ya harusnya bisa juga suka dengan Tai Chi ya, karena manfaatnya tentu nggak kalah dengan yoga juga ya. Jadi kalau sekarang kan pandemi udah selesai ya. Jadi orang-orang memang perlu banyak berkumpul gitu ya. Jadi bikin komunitas ya yang sehat ya kan. Ya artinya bisa olahraga bareng, bisa habis olahraga bisa kongko-kongko. Nah, itu kan seru ya. Artinya kan kita kembali lagi hidup normal setelah pandemi. Nah, ini apalagi dengan olahraga yang sangat bagus ini gitu. Oke, baik Romo. Nah, itu tadi mengenai Tai Chi. Untuk Bapak Ibu nanti yang tertarik untuk mengikuti senam Tai Chi, dicoba dulu. Jangan berpikir, oh ini hanya untuk olahraga orang tua, jangan. Ternyata bisa diikuti untuk kita-kita yang muda-muda Iya, juga. bisa juga untuk bela diri Iya, ya. benar sekali. Ya, Bela percaya diri, terus untuk kesehatan, Iya. melatih konsentrasi juga ya Romo ya. Iya, kelembutan, kelincahan, lentur. Iya, badannya. Biar Maka itu. yang terbiasa bungkuk-bungkuk bisa nanti Iya. membiasakan biar Maka tegap itu, ya Romo ya. kan ada istilahnya, kalau lentur itu nggak bakal patah. Kalau kaku pasti patah. Nah, ini nih. Kalau lentur nanti bisa nggak bisa patah ya Iya. Romo ya. Kalau terlalu Kaku. kaku gampang dipatahkan. Mungkin ini saja ya Romo. Ya, Terima terima kasih atas kasih. sharing hari Ya. ini. Semoga Iya. ini bisa Manfaatnya. menjadikan
terbukanya orang-orang bahwasannya Tai Chi itu tidak hanya diikuti oleh orang tua-tua saja. Kita yang muda juga bisa mengikuti Tai Chi itu ya. Iya. Iya. Dan yang berminat jangan lupa nanti hubungin nomor yang tertera ya. Iya. Baik, terima Terima kasih. kasih, ya. Dan Romo luar Ya. biasa, mantap mantap, ilmunya ya. untuk hari ini. Oke. Oke.